Ya, ramai-ramai bank sentral yang ada di seluruh dunia menaikkan suku bunga acuan di tengah perekonomian yang semakin membaik. Namun justru di tengah roda ekonomi yang semakin berputar kencang, ada negara yang malah menurunkan suku bunga acuan mereka, yakni negeri tirai bambu atau China. Nah, seperti apa langkah ini diikuti oleh bank sentral kita, The Bank of Indonesia? Kita akan bahas di siang hari ini di China memang beda. Ya, sebelum kita bahas suku bunga acuan, kita lihat dulu kebijakan baru dari Bank Indonesia yang pastinya membuat dunia perbankan kita sedikit deg-degan karena akan berdampak kepada likuiditas perbankan, yakni Bank Indonesia atau BI di sini yang akan menaikkan giro wajib minimum atau GWM sebanyak 3 kali di tahun 2022 ini. Di mana kalau kita lihat dikatakan begitu ya bahwa di tanggal 1 Maret 2022 mendatang BI akan menaikkan GWM 150 basis poin menjadi 5%. Lalu kemudian di 1 Juni 2022 juga BI akan kembali menaikkan GWM ini menjadi 100 poin, yakni menjadi 6%. Lalu kemudian di 1 September 2022 BI juga lagi-lagi begitu ya untuk ketiga kalinya menaikkan GWM di 50 basis poin menjadi 6,5%. Dan juga terkait dengan hal ini dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bahwa ya jangan khawatir, don't worry, katanya likuiditas di perbankan kita ini masih sangat longgar sekali. Nah, kita lihat bersama statement yang dikeluarkan oleh Pak Peri Warjio di mana dikatakan likuiditas masih berlebih dengan penyerapan likuiditas melalui GWM jumlahnya akan turun tetapi sangat longgar. Rasio alat likuid perdana pihak ketiga atau ALDPK ini masih mencapai 35,15%. Jadi BI di sini mengatakan bahwa jangan khawatir begitu ya karena katanya likuiditas di dunia perbankan kita masih sangat longgar dan akhirnya BI membuat kebijakan untuk menaikkan GWM kita sebanyak 3 kali di tahun 2022 ini. Jadi nggak tanggung-tanggung ya sekali menaikkan dalam setahun ini sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya masih terkait dengan GWM, kita lihat di slide berikutnya. Ya, dengan adanya kenaikan GWM ini, BI memproyeksikan bahwa dapat menyedot begitu ya atau dapat pastinya menerima likuiditas sebanyak 200 triliun rupiah. Jadi nggak main-main dengan adanya kebijakan dari GWM yang dinaikkan sebanyak 3 kali ini, katanya akan mampu menyerap dana sekitar 200 triliun rupiah. Dan sekali lagi Gubernur BI Peri Warjio ini mengatakan ya don't worry karena ternyata perbankan sekali lagi begitu ya akan mendapatkan insentif dan juga katanya juga masih longgar begitu dari sisi likuiditasnya. Nah, kita bacakan bersama di mana dikatakan oleh Pak Peri bahwa perbankan ini juga masih akan mendapatkan hasil karena ada remunerisasi suku bunga 1,5% per tahun khusus untuk GWM rata dan bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan juga inklusif akan kami berikan insentif. Jadi ada insentif begitu ya, sehingga nanti ada penurunan GWM sampai dengan 1%. Tergantung kemampuan perbankan pada penyaluran kredit ke sektor prioritas. Nah, langkah BI untuk menaikkan GWM di tengah langkah The Fed yang bahkan katanya akan menaikkan suku bunga acuan hingga mencapai 3 hingga 4 kali, ini pastinya menjadi kabar yang kurang baik begitu ya bagi dunia perbankan kita di tahun 2022 ini. Suku bunga acuan yang naik ini pastinya akan berdampak kepada penyaluran kredit dan juga kenaikan GWM akan berdampak kepada likuiditas yang ada di perbankan kita. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sekarang kita akan lihat begitu ya negara-negara yang telah menaikkan suku bunga acuan mereka di tengah pandemi virus corona ini. Yang pertama kita ketahui The Fed begitu ya yang katanya ada potensi untuk menaikkan suku bunga acuan 3 hingga 4 kali pada tahun 2022 seiring dengan kita ketahui tingkat inflasi di Amerika Serikat yang melambung tinggi dan juga pastinya perekonomian di Amerika yang sudah mulai membaik begitu ya walaupun masih adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian kita lihat Bank of England atau BOE yang sudah menjadi bank pertama begitu ya bank sentral pertama di dunia yang telah menaikkan suku bunga acuan mereka di tengah adanya krisis ekonomi saat ini di mana 16 Desember 2021 lalu Bank of England ini menaikkan suku bunga acuan mereka 15 basis poin menjadi 0,25%. Lalu kemudian kalau kita lihat juga sebelum Bank of England menaikkan suku bunga sudah ada Bank Sentral Korea Selatan yang juga menaikkan suku bunga acuan mereka begitu ya sebanyak 25 basis poin pada 25 November kemarin yakni saat ini suku bunga acuannya menjadi 1%.
Nah, lantas setelah melihat negara-negara yang sudah duluan begitu ya menaikkan suku bunga acuannya, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat Indonesia di mana kita ketahui kemarin diadakan rapat RDG BI dan BI lagi-lagi begitu ya kembali menahan suku bunga acuan kita di level terendah sejak Indonesia merdeka yakni di 3,5% atau kalau kita lihat suku bunga 3,5% ini sudah ada sejak April 2021 atau kalau kita lihat hampir setahun begitu ya. BI ini tidak menaikkan suku bunga acuan mereka dengan alasan bahwa saat ini kita masih dalam tren pemulihan ekonomi. Jadi masih dibutuhkan begitu ya untuk suku bunga yang rendah. Nah, lalu kemudian kita lihat ada China di sini yang menariknya, yang malah ini kebalikannya ya, ternyata menurunkan suku bunga acuannya. Di mana Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBOC) ini memangkas suku bunga utama mereka yakni loan prime rate 1 tahun dan juga 5 tahun ke level 3,7% kemarin ya. Kalau kita lihat baru sekitar 2 hari yang lalu dan ini adalah kedua kalinya langkah peningkatan suku bunga acuan diambil lagi setelah Desember 2021 dan juga April 2020 lalu. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah perlambatan perekonomian di China. Nah, kenapa ini menjadi pertanyaan begitu ya? Karena sebelumnya dilaporkan produk domestik China atau PDB China ini tumbuh 8,1% pada tahun 2021. Memang kalau kita lihat 8% is a very good number, angka yang sangat baik sebenarnya begitu ya. Namun begitu pertumbuhan ekonomi China ini kalau kita lihat hanya 4% pada kuartal 4 2021. Dan angka ini kalau kita lihat melambat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya di kuartal 4 di mana kala itu ekonomi China bisa tumbuh 6,5%. Dan kita juga tahu begitu ya industri properti yakni pendorong pertumbuhan utama dari ekonomi China ini tetap menjadi perhatian hingga saat ini. Di mana beberapa perusahaan besar properti China termasuk Evergrande ini terjadi yang namanya gagal bayar begitu ya pembayaran obligasi dalam beberapa pekan terakhir. Nah, jadi inilah yang akhirnya membuat China malah kalau kita lihat menurunkan suku bunga acuan mereka walaupun di tengah kekhawatiran terkait dengan inflasi. Nah, jadi berikut pemirsa, ini adalah gambaran begitu ya seperti apa tren normalisasi kebijakan moneter yang ada di seluruh dunia. Akan seperti apa nanti jika The Fed akan benar-benar menaikkan suku bunga acuannya Fed Fund Rate hingga mencapai 4 kali? Apakah kebijakan ini juga akan diikuti oleh Bank Sentral kita, The Bank of Indonesia? Nah, jika iya, berapa banyakkah besaran yang akan diputuskan oleh Bank Indonesia serta bagaimana nantinya peta likuiditas perbankan ke depannya, apakah akan ramai kembali dengan aksi kompetisi dana di perbankan? Nah, selengkapnya kita akan simak bersama pastinya ke depannya. Harapannya semua kebijakan yang diambil daya tahan perbankan di dalam negeri akan tetap kuat dan juga pastinya akan tetap stabil.